AC udah nyala. Wih, Mas Ari ini Ari Cikran. Kenapa? Mati lah. Proyektor. Apa ini matiin aja? Coba. Tuh. Sama aja. Bantulan ininya. Biasanya emang begitu maksudnya. Begini ya. Atau mau dibatiin ini? Batiin aja nggak apa-apa. Nah. Kita mulai ya. Banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, para ikhwah dan akhwat pengajar dari Bintang Pelajar, semoga antum dan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan kekuatan untuk senantiasa mengemban amanah ya, mengemban amanah yang tidak ringan ternyata, untuk terus kita selalu ya menuntaskan kewajiban-kewajiban kita sebagai pegawai ataupun pengajar BP. Semoga Allah membantu dan mengokohkan, menguatkan kita menjalankannya ya, setiap hari dimudahkan. Alhamdulillah untuk saat ini insya Allah kita akan membahas TGMPA, training guru materi pendidikan apa? Akhlak. Sebagaimana moto apa ini ya? Sebentar nih. Misi ya? Nih, sebagaimana tertera dalam logo Bintang Pelajar, bimbel Bintang Pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Untuk prestasi tinggi antum memang bidangnya ya, dan akhlak terpuji dan antum juga bidangnya insya Allah. Nah ini nih, dua poin ini besar PR kita bersama ya. Ini kita mudah-mudahan jadi tim sukses untuk apa yang menjadi cita-cita bimbel Bintang Pelajar, prestasi tinggi, mencetak anak emas ya. Iya mana emas ya. PAES ya. PAES. Apa PAES itu? Apa? Anak emas lah ya. Dan PAS ya, pendidikan anak akhlak anak soleh. Kalau anak emas ini prestasi tinggi, kemudian anak soleh itu untuk akhlak terpuji. Dan ini juga penting ya ternyata. Karena sekarang itu sampai ada pendidikan karakter gitu katanya ya. Pendidikan karakter, dan itu memang harus ada. Dan Nabi SAW ternyata diutus juga dalam rangka ini, akhlak, mengajarkan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Coba kalau misalnya ada anak murid antum memang pinter, ahlan wa sahlan. Setiap kali belajar dia nyambung, setiap kali belajar dia paham matematika, apalagi fisika, apalagi lah ilmu dunia. Ya. Tapi ketika songong, terus belajar main HP, nggak punya akhlak, tapi pinter gitu. Ya. Terus apa yang mau diharapkan seperti ini? Nggak adab sama orang tua, nggak berbakti sama orang tua, guru juga dilawan.
Coba kalau itu anak antum sendiri, gimana antum? Kecewa nggak? Kecewa. Kemarin saya lihat dulu video, anak 8 apa 6 gitu ya. Udah kerja semua, udah berhasil semua, ibunya itu kena stroke, dititipkan di panti jompo, nangis. Bener nggak? Kamu buang saya ya nak ya, enggak buang bu, ya gimana lagi ya? Nggak bisa ada yang rawat sampai yang, masya Allah, sampai seperti itu. Anak mau apa coba? Nah inilah bintang pelajar yang beda dengan apa namanya, tempat kursus lainnya. Kita tidak hanya mengejar dunia, tapi arahkan akhlaknya juga mesti menjadi bintang gitu. Bintang prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Akademik oke, akhlak juga nggak kalah. Itu mesti seperti itu. Ya. Jadi berbaktilah. Jadi benahilah akhlak kita. Terutama guru ya. Guru itu singkatan digugu dan ditiru. Bukan wagulan saru. Sama-sama guru ya. Guru itu digugu di apa ya? Gugu itu diikuti. Ya, pituturnya, petuahnya, nasihatnya, ditiru tingkah lakunya. Bukan wagulan saru. Sama-sama guru. Wagu itu apa ya? Wagu itu kaku apa gimana ya? Wagu itu saru itu wagu itu lucu. Saru apa saru, Mas? Saru itu sini pokoknya pamali bahasa Sunda ya? Antum Sunda bukan? Saya orang Jawa yang tinggal di Iya. Betawi campur kan? Itu. Apa? Betawi campur. Oh, Betawi campur. Jadi kayak gado-gado. Khairan insyaallah itulah guru ya. Antum semua dilihat. Mana sekarang antum? Anda dari awal masuk ke BP itu. Ya inilah antum penampilan satu. Kedua itu tutur katanya insyaallah lah. Saya lihat antum masya Allah ya. Itu. Senyum semuanya itu. Nah, itu juga nanti sama anak istri antum juga gitu sama. Jangan senyum sama anak orang lain aja. Karena apa? Tuntutan pekerjaan. Demikian pulang ke rumah, masya Allah, nampak jauh lebih bagus. Iya, ya itu. Sama orang tua juga seperti itu. Ketika ada konsumen sini sebagai FL atau kita guru ada ketemu sama wali murid, ya kan? Wali murid. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Waduh, senyumnya masya Allah, renyahnya luar biasa, gurihnya luar biasa. Demikian juga kita nampakkan kepada siapa? Orang yang paling mulia di sisi kita, yaitu orang tua, ayah kita, ibu kita, sama gitu. Iya, itu akhlak loh. Kita udah belajar berapa tahun? Ini diulang terus. Memang ilmu terus diulang. Tapi yang paling penting apa? Yang penting pengamalan itu dan ketulusan dalam mengamalkan, keikhlasan dalam mengamalkan itu penting. Makanya ya TGMPA lagi. Ya itulah yang perlu kita. Saya yakin insya Allah ketika diulang pasti lupa kan. Makanya diulang terus ya. Memang itulah ilmu. Coba Quran itu. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Terakhir An-Nas. Ya itu ulang terus kan. Ya memang ilmu itu harus diulang-ulang. Jangan bosan dengan ilmu. Terus diulang-ulang. Ini sekarang kita akan murojaah bersama ya. Antum sudah paham, mungkin sudah hafal. Tentang bab 26 sampai 35 bab ya Mas ya. Ini pekan berapa Mas? Pekan pertama ya? Pekan pertama Februari kan? Nah, dibagi sendirilah nanti ada 5 bab ini. Enggak tahu ada berapa pekan ini. Ya usahakan antum bisa menyampaikan 5-5-nya ini deh. Tentang sholat berjamaah pertama nih, bab 26 nih. Sholat jamaah. Nih, habis KP ya, KP pertama nih. Gini adik-adik, kita sholat berjamaah ini penting segala macam.
Pas sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih kabeh aja. Bener nggak? Iya, iya. Baru dibahas. Sholat jamaah ini penting, ini fadilahnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lanjut aja. Kayak gue ngopo ilmu nego. Kayak gue ngopo ilmu nih mas gitu nih ya. 15 menit Gak lagi manfaat. Bukannya kita minta setiap hari Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku minta kepada ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini gak manfaat, mas. Baru dibahas. Langsung tidak dipraktikkan. bukan itu. Ditentang bersama. Oh, enggak dipraktekkan, ditentang bersama. Masyaallah, assalamualaikum. Kalau ini beda kan gimana? Iya antum, ini waktunya antum kasih tahu. Enggak, kan kalau anak itu beda-beda. Kadang ada siswa satu Kak, di teman saya belum azan Kak, ada lagi Kak. Ya antum yang di tempat antum. Oh, di sini. Tempat antum. Kalau antum ngajar di Papua misalnya, ya antum sholat. Iya. Afwan ya, maaf ya. Sana mau sholat, maaf kak. Iya bagus, sholat dulu ya. Saya tunggu kakakku dengan senang hati, tenang saja. Itulah dakwah antum. Jadi menyambut panggilan Allah ya mau di Papua, mau di sini silakan. Itu nomor satu. Ini dunia, insya Allah dunia kan itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberikan ilmu. Ya, justru kita ini butuh istirahat untuk banyak orang nggak berkah mendapatkan keberkahan ini. Jadi ya mohon maaf ya, harus diingatkan. Ana sendiri harus diingatkan. Antum juga sama. Kalau antum lihat anak ketinggalan sholat kayak tadi itu keasikan, hampir ketinggalan tadi. Wah, jam 12 lebih. Ternyata masih alhamdulillah masih bisa ngimamin juga tadi. Masih ngimamin. Antum begitu sama ya, diingatkan yang lain. Kadang memang ya karena itu tadi keasikan, tapi jangan memang sengaja. Kesalahan itu kalau sengaja jadi masalah. Kalau nggak sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan siksa aku ya Allah karena aku lupa, lalai atau salah. Tapi yang namanya lalai disengaja itu bukan lalai, bukan lupa disengaja. Antum lupa iya tapi sengaja. Bukan lupa itu, sengaja lupa. Tentang. Begitu ya Mas ya. Mas-mas yang mbak-mbak yang semoga Allah berikan keberkahan. Begitu. Bab 26 sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Apa di sini? Di sini ya absen Mas, betul lah, antum winter lah kadang-kadang. Masya Allah ya. Apa Mas ini hadis nih ya. Tidaklah 3 orang di satu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat jamaah, karena sungguhnya serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian jauh dari kawan. Sholat itu bareng-bareng, jangan sendiri. Kalau sendiri, ya perumpamaannya itu mudah diterkam oleh serigala, mudah digoda oleh syaitan. Orang bareng-bareng aja ya ora kusuk ya. Apalagi sendirian, tambah waduh. Iya kan? Kalau jamaah itu kalau mau cepet-cepet gak enak sama imamnya, kan nunggu imam kan. Justru nggak boleh mendahului imam kan. Bener nggak? Iya. Lah kalau sendiri enak itu kecepatannya mau berapa kilometer per jam terserah dia. Rosi. Iya kan. Paham Tom? Antum paham? Ini keutamaan sholat jamaah ketimbang sholat sendiri. Kenapa tadi? Nih lihat nih. Karena setan lebih menguasai orang yang sholat sendiri. Apa ini? Nah, ini juga keutamaan yang lain. Ini yang pertama bukan sih? Belum Mas. Maaf ya. Oh, alah ini. Gak apa-apa. Kewajiban ya.
Maaf. Saya bukan dari awal. Kewajiban sholat jamaah ini dalam surat Al-Baqarah, antum apalah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar roki. Ini dari Al-Quran. Rukulah bersama orang-orang ruku. Bersama itu sholat jamaah bersama. Ya, ruku itu salah satu gerakan dalam sholat. Ya, jadi memang seperti itulah Allah menyuruh orang sholat itu. Ya, menyuruh dengan salah satu gerakan yang ada dalam sholat. Sujudlah, rukuklah, gitu kan? Kemudian dalam hadis juga ini. Nah, antum nih ceritain nih, Nabi ini sampai punya keinginan kuat untuk apa? Untuk membakar ya, membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat jamaah. Ya. Jadi Nabi sampai punya seperti itu keinginan. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ini hadisnya ya, hadis riwayat Imam Ibnu. Aku perintahkan seorang untuk imami manusia, aku pergi ke rumah orang-orang yang lain supaya apa? Lihat orang-orang yang nggak sholat jamaah. Jadi tolong kerjasamanya antum semuanya, teman-teman semua jangan bosan untuk diingatkan, Mas, sholat. Gitu. Kemudian ada ini hadis orang buta ya. Orang yang buta nggak ada yang nuntun, ya sahabat tersebut pergi ke masjid lalu minta minta rukhsah itu keringanan. Saya nggak punya orang menuntun ke masjid, minta rukhsah pada Nabi SAW untuk sholat di rumah. Ya awalnya kasih keringanan ya. Ketika orang tadi mau pulang, beranjak pulang, terus dipanggil lagi, kamu dengar azan nggak? Iya dengar, orang yang buta kan matanya bukan telinganya ya. Iya. Kalau telinga bukan buta, apa namanya? Tuli. Yang ini buta, orang buta. Lalu kamu dengar azan, dengar. Penuhilah surat tersebut, hadir jamaah sholat, jamaah tetap wajib hadis muslim. Ya, wajib. Ini dalil penguat ya. Ini tadi yang sendirian tadi yang sudah saya bacakan ya, lebih mudah diperdaya oleh setan, dikuasai oleh setan. Ini juga keutamaan yang lain. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sendiri 27 kali lipat. 1 banding 27. Mas dihitung sih Mas. 27. Nah, 27 kali 5 berapa? Kali 5, 135. 135 itu sehari ya? Sehari semalam kan? 5 kali kan? Nah, kalau misalnya sebulan kali 30. Iya, 4050. 4050 kali 12. Ya, setahun. Oh, setahun ya. 48.600. Lah kalau misalnya sholat sendiri, Pak, ingat ya, kalau jamaah 48. Hah? Tadi 300? Enggak, 5 kali 5 kali 365 ya? 1825. Sama 48.680 kalau salah tadi. Mau pilih yang mana? 1.800 atau 48.000? Iya, jauh banget ya. Jauh kan? Jauh banget. Iya. 48.000 sama 1.000. Kalau jumlah jamaahnya pengaruh nggak Ustaz? Enggak. Antum 2 orang cukup. 2 orang. Oh, Sama aja. Tapi harus di masjid. Jamaah. Ya masjid lah. Warka'u ma'ar tempat masjid. Yang di rumah kalau uzur. Kalau uzur. Ya, sholat jamaah. Gitu. Ya bisa masuk juga. Masuk sholat jamaah. Ya. Masya Allah ya. Jadi milih yang mana nih?
Biasanya hitung-hitungan kredit kita ini luar biasa. Kalau motor, mobil dihitung sampai detail-detail. Apalagi apa namanya rumah gitu ya. Mau berapa tahun kemudian 15 tahun dihitung. Coba kita hitung-hitungan ini. Masya Allah ya. Keutamaan sholat sunnah. Nah, tadi sholat jamaah wajib ya, sholat wajib. Sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah itu tempatnya di rumah. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholat seorang itu di rumahnya ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Berarti memang sholat wajib di mana tempatnya? Di masjid bagi laki-laki. Sholatul rajul tatawwan haitsu la yarahun nasu ta'dilu sholatahu ala a'yunin nas 25. Sholat sunnah di tempat yang enggak dilihat manusia pahalanya setara sama dengan 25 kali sholat di tengah-tengah manusia. Keutamaan sholat sunnah di rumah. Betul. Masya Allah ya. Lagi nih. Sekarang doa dan keutamaannya. Ada pertanyaan tentang sholat jamaah. Mudah-mudahan antum bisa sampaikan. Jadilah guru yang bisa memotivasi dan menjadi qudwah dalam hal sholat ini. Penting sekali sholat jamaah. Saya juga ketika ketika di sekolah itu ya, lantai 3 itu, lantai 1, 2, 3 saya naik. sholat. Antum pahalanya besar loh. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa bisa menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mempraktekkan, mengamalkannya tanpa mengurangi pahalanya orang tadi itu. Luar biasa. Anak antum sholat. Yang pertama kali ditanya sholat. Sudah sholat belum? Ya. Istrinya, masya Allah, udah sholat belum? Gitu. Gitu. Ya, silahkan. Nanya tadi yang pahala itu. Pahala yang Yang sholat sunnah kan itu 25 kali ya. Iya. Nah 25 kali itu satu kali salam, atau kalau misalnya beberapa kali salam, satu duha, berapa kali salam gitu. Apakah jadi double atau tetap 25? Tadi apa hadisnya? Ini kan? Iya. Baca Mas. Sunnah, sholatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahun nas. Sholat seseorang sholat sunnah ya di tempat yang tidak dilihat manusia. Maksudnya apa? Tempat yang tidak dilihat manusia. Ya, di orang. Ya, di tempat sepi ya, sendiri ya. Ta'dilu sama nih, sama, setara. Ta'dilu sholatahu ala a'yunin nas, sama dengan sholat di depan manusia 25 kali. Apa yang jadi pertanyaan? Itu maksudnya satu kali salam sholat sunnah, atau misalnya kalau sholat sunnahnya 2 kali salam nih, misalnya sholat duha 2 kali salam, apa jadi 50 kali? Atau tetap pahalanya 25 kali? 2 kali sholat, salam itu 1 kali sholat kan? Iya, salam itu 1 kali sholat. Yang jadi lebih semangat. Iya. Iya. Istilahnya memperbanyak sholat sunnah, pahalanya berkali-kali lagi. Berkali lipat. Bisa berlipat-lipat. Cukup? Mafhum? Ada lagi pertanyaan? Itu bab yang ke berapa tadi? 26. Pekan 1 ya, insya Allah ya. Antum kalau mau 4 pekan ya, berarti ada 1 pekan yang dibagi 2 bab ya. Antum bagi-bagi lah, bagaimana diatur lah ya. Pertanyaannya. Oh iya boleh. Pertanyaannya antum. Iya, satu ini kan tadi sholat sunnah itu afdolnya di rumah gitu Ustaz. Bagaimana dengan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah Ustaz? Apakah sebaiknya di rumah juga atau bagaimana gitu? Karena pernah ada yang bertanya gitu juga. Sebentar mas, speaker laptopku kayak kurang bagus. Jadi pecah suara antum. Tak ngambil headset dulu bentar. Ya, Wah.
Yang pakai anak apa tuh? Ustaz kesan jawab. Tidak lucu. Kalau nggak tidur. Ya silakan. Nah, Mas Arfi. Wah, Ustaz, jadi ada yang Ya. sempat bertanya begini, kan sholat sunnah itu afdolnya di rumah, Ustaz, dengan pahala yang seperti yang disebutkan tadi ya, 25 kali. Nah, bagaimana dengan sholat qabliyah gitu, Ustaz? Atau sholat ba'diyah gitu? Misalnya kita setelah sholat wajib, zikir, terus sholat sunatnya di rumah, apakah berlaku sama atau bagaimana, Ustaz? Atau sebelum berangkat ke masjid, sholat sunnah dulu di rumah, baru ke masjid, atau bagaimana, Ustaz? Yaitu tadi keutamaan ya, keutamaan sholat di rumah untuk sholat sunnah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sebenarnya. Tetap aja lakukan sholat sunnah. Fattakullah mastata'tum. Kita berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itu satu. Yang kedua, ba'diyah qobliyah sama hukumnya. Memang sunnahnya di rumah. Qobliyah subuh bisa nggak di rumah? Jauh lebih bagus. Habis azan itu antum masih di rumah posisi, antum sholat dulu baru berangkat. Jika memungkinkan. Ya kalau memang nggak memungkinkan, ini kan biasanya masjidnya masjid namanya LQ. Langsung komat. ini yang jadi masalah ini sebenarnya. Nggak sunnah itu. Ada di ada apa namanya, kalau misalnya orang azan kemudian ada orang yang sholat sunnah, mungkin dia ada apa namanya, ada jeda lah gitu. Terus biasanya pakai waktu ya, timer ya, sekitar berapa sih, 10 menit apa 15 menit gitu, 10 menit ya, 10 menit 9 menit juga. 10 menit misalnya. Kalau memang memungkinkan dari rumah qobliyah, mungkin silahkan, kalau enggak silahkan antum datang ke masjid untuk lebih khusyuk lagi kok, qobliyahnya nggak masalah. Di masjid juga nggak apa-apa. Dilihat kondisinya, kondisi dari masjid kebiasaan antum itu. Nah kalau ba'diyah jauh lebih memungkinkan lagi ya. Kalau ba'diyah mah bebas, itu antum pulang sholat di situ. Ya itu buat zikir antum juga di masjid, di rumah. Di rumah itu perlu ada zikir, baca Quran, sholat itu zikir, perlu itu. Ya, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Ya, bacakan Quran di situ. Itu menunjukkan bahwasanya kuburan memang bukan tempat baca Quran. Tempat baca Quran jadi mana? Di rumah atau rumah Allah. Baik, itu masih ba'diyah qobliyah sama. Kalau di tempat Anda lamanya setengah mati, bisa 20 menit lama dari adzan itu. Apalagi subuh, misalnya subuh jam berapa sekarang? 4:30 lewat sedikit ya. Kita bisa jam 5 kurang 5 baru sholat. Kita lama banget, lama sekali. Sangat lama. Udah gitu lama lagi nih ya sholatnya. Apalagi sholat Jumat, subuh di hari Jumat itu. Pertama surat As-Sajdah 3 halaman. Kemudian yang kedua itu surat Al-Insan 2 halaman 1/4 lah. 1 halaman, ya 1 halaman lebih itu, 1,5 kalau nggak salah. Al-Insan. Oh, lumayan pegel-pegel itu. Ada. Iya. Itu Mas ya, sama Mas, sama. Berarti keutamanya sama tadi. Iya. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya kalau di kantor nggak mungkin. Kalau di kantor ya nggak mungkin. Itu di rumah antum. Kantor nggak ada tempatnya ya. Musola ada ya. Antum datangi masjid yang terdekat atau musola terdekat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz. Silakan. Siapa nih?
Ini Ustaz, kalau untuk yang akhwat Ustaz, itu saya ini Ustaz butuh dalilnya. Kalau yang akhwat kan katanya sholat itu lebih baik di rumah Ustaz ya. Itu tolong Ustaz dijelasin lagi dalilnya Ustaz. Iya. Sholat apa namanya? Sholat wanita di rumah, ya. Sholat wanita di rumah. Silakan Ustaz. Afwan. Ini siapa sih? Mas Rahmat kalau nggak salah ya. Selamat Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Bentar. Ini ada hadisnya ya. Hadisnya dari La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutahunna khairun lahunna. Itu hadisnya, Mas. Jangan kalian larang wanita ima Allah, hamba Allah pergi ke masjid Allah, namun rumah mereka lebih baik daripada masjid ya. Ini hadisnya ya. Kemudian para ulama juga mengatakan siapa ini? Syekh Saleh Fauzan. Ya, hukum wanita itu boleh di masjid boleh. Akan tetapi sholat di rumah lebih baik baginya. Karena sholatnya di rumah bersifat menutupi. Ini perkataan Syekh Saleh Fauzan. Syekh Saleh Fauzan. Karena sholatnya di rumah bersifat menutupi pandangan dan aman baginya untuk tidak menimbulkan fitnah. Berdasarkan hadis tadi ya, beliau membawakan hadisnya, jika dia sholat di masjid maka jangan dilarang, nggak ada larangan juga sih sebenarnya. Namun ia berdiam diri dan sholat di rumahnya itu lebih utama dari keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat. Ya, tetapi dengan syarat ya, menutup pintu fitnah, nggak pakai parfum, pakaiannya juga pakaian yang tidak menimbulkan fitnah, banyak perhiasan, tidak memakai perhiasan yang menampakkan anggota tubuhnya, menutupi wajahnya. Ini kata Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang berpendapat cadar berarti pakai cadar, kalau enggak ya pakai kaos kaki dan yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas. Ada lagi pertanyaan? Ini hadis riwayat Imam Abu Daud ya tadi. Salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'i afdal min salatiha fi baitiha. Salah seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdal daripada salat di ruang tengah rumahnya. Salat wanita di kamar kecilnya ya, kamar lebih utama daripada salatnya di kamar besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna, sebaik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Tadi juga sama. La tamna'u nisa'akum al masajid idza sta'dzanakum ilaiha. Ya. Jangan kalian menghalangi istri kalian untuk ke masjid jika mereka minta izin untuk ke masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi intinya apa? Boleh nggak sholat wanita sholat di masjid? Boleh. Dan lebih baik sholat di rumah. Baik. Itu tadi hadis-hadisnya. Baik. Kita lanjut ke bab 27. Doa dan keutamaannya. Apa makna doa? Kemarin saya sudah sampaikan. Lihat ya. Lanjut lah. Definisi bahaya meninggalkan doa, ada berdoa, hikmah. Apa doa itu? Doa
memanggil atau meminta, memohon. Ya, berarti yang namanya doa itu dari bawah ke atas tuh lihat. Dia lihat ke atas, mengangkat tangannya ke atas. Itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di mana? Ada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Secara istilah, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah dengan merendahkan diri, menampakkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Ibadah. Ya, menunjukkan tawakal dia kepada Allah. Dan ini merupakan senjata seorang mukmin. Doa. Kalau orang nggak mau doa, ini sombong. Ladzina nastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil, nanti ada ayatnya. Dan ini pertama ibadah. Ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Kalau dia nggak doa, berarti dia meninggalkan ibadah. Kemudian menunjukkan tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Tawakal itu percaya. Percaya bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan. Mengabulkan pasti. Bentuknya 3. Pertama, Allah mengabulkan doa itu dalam hadis. Pertama, diberikan apa yang menjadi permintaannya. 1. Kalau enggak, dia akan dihindarkan dari mudarat yang sama. Ya, sama nilainya dengan permintaannya itu. Atau yang ketiga, akan diberikan di akhirat. Itu harus kita. Nanti adab-adabnya ada. Kemudian doa adalah senjata seorang mukmin. Sungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa yang terjadi maupun belum terjadi, maka hendaklah kalian berdoa. Ini hadisnya. Iya, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Begitu. Baik doa untuk diri sendiri ataupun orang lain. Senjata para nabi, kemudian penghilang kesedihan dan kegelisahan. Antum lagi galau, lagi sedih, minta sama Allah. Berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub qalbi ala ta'at. Doa merupakan senjata orang yang terzalimi. Ya, makanya hati-hati wattaqi da'watal mazlum. Nabi mengatakan hati-hati loh sama doanya orang yang dizalimi. Hati-hati. Karena orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. 1. Tahdzir, peringatan dari sikap zalim. 2. Tahdzir atau sikap khauf, kita takut terhadap doa orang zalim. Ya. Dan hiburan bagi orang yang dizalimi. Sekarang antum kalau mau disuruh milih ya. Kadang pilihan itu ada. Mau menzolimi atau dizolimi. Ini kan kita kan pengennya nggak semua ya. Makanya doa keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ala la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubillahi an adilla au udalla. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adilla au udalla. Sesat atau disesatkan. Ya, au azilla au zalla, tergelincir atau digelincirkan. Ya, azilla au zalla, adzlama au uzlama, zalim atau dizalimi, ajhala au yujhala alayya. Ya, berbuat bodoh atau dibodohi. Gitu. Itu doanya ketika keluar rumah. Kita pengennya selamat. Mau dizalimi, zalim kita nggak berbuat zalim. Dizalimi juga nggak mau. Gitu. Tapi kadang orang malah pengen dizolimi. Apa? Ambil kendaraan, sistem riba, ambil rumah, sistem riba, ya kan? Pinjam uang, baliknya lebih, gitu kan? Itu sebenarnya orang mau dizolimi, udah tahu hukumnya riba, nggak boleh gitu ya. Tapi ya karena gimana saat ini ya sudah, dia dizolimi, mau aja dizolimi, nggak boleh. Zolim dan dizolimi nggak boleh. Tapi kadang kondisinya itu dua gitu. Kadang orang konflik ya di jalan, motor kesenggol motor atau nabrak itu kan kadang, waduh, entah itu matanya, kontak mata atau kontak mulut, waduh, itu kan
saling adu mulut, yang akhirnya adu fisik. Seperti itu, naudzubillah. Makanya di antara sifat yang terpuji adalah menahan amarah. Jangan marah itu sifat terpuji. Ya. Doa merupakan senjata orang yang terzolimi. Ada keutamaan bagi orang yang dizolimi. Makanya kalau mau ada pilihan dizolimi atau menzolimi, ya sudah kita ngalah sajalah. Jadi orang yang terzolimi saja, sudah ngalah aja. Wes dimaki-maki biarin aja. Dituduh segala macam biarin aja. Ini anggap aja transfer apa namanya? Transfer dosa dan transfer apa namanya? Pahala, transfer pahala. Pahalanya dia nanti kita ambil nanti. Kita ambil transfer pahala. Kita difitnah, kita di tapi ada waktunya dan boleh kita membela diri, boleh. Silahkan yang merasa tertolimi. Yang merasa tertolimi banyak doa. Tapi doanya yang kebaikan ya. Seperti Nabi SAW ditolimi waktu ke Taif itu dipukulin dilemparin batu ya. Sampai malaikat gunung itu siap nih, gunung siap saya tumpahkan ini bagaimana? Jangan udah. Ya. Allahumma gfir liqaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah kaum ini karena mereka itu orang-orang atau kaum yang tidak berilmu, tidak tahu. Innahum qaumun la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak berilmu. Makanya kalau kita berkomunikasi, bermuamalah dengan orang-orang yang tidak paham, yang latar belakang pendidikannya memang rendah, harusnya kita harus lebih mengalah. Jangan kita ngotot gitu loh. Walaupun kita benar, cara ngomong kita kadang dia nggak paham. Cara bicara kita sama satpam, antum harus lebih sopan, nggak apa-apa. Karena satpam itu biasanya ya lulusan SMP ya. SMA aja udah mendingan tuh. Atau misalnya maaf ngomong OB atau apa saja ya. Orang pekerja tukang sampah itu. Ya antum harus sabar gitu, sabar. Baik. Doa merupakan tanda ketawakalan seorang hamba. Tadi sudah ya. Kemudian doa mengubah takdir, la yarudud takdir illa doa, la yarudul qadar illa doa. Atau kama qala sallallahu. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi takdir itu bisa berubah atau enggak? Hah? Bisa. Dengan doa. Makanya barang siapa masarrahut hadisnya itu sudah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi itu dalam hadis ya. Ya, saya tambah panjang umur. Padahal umurnya sudah ditetapkan oleh Allah. Rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah dengan doa atau dengan amalan-amalan yang seperti silaturahmi. Begitu. Ini diantara utamaannya. Bahaya meninggalkan doa. Nih, tadi saya sampaikan. Dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukumud'uni astajib lakum. Doa, minta sama aku, saya akan kuperkenankan bagimu. Ini perintah dari Allah. Ud'uni. Minta. Innalladzina istakbiruna an ibadati, orang yang sombong dari beribadah kepadaku, saya sayadkhuluna jahannam madakhirin. Maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi Allah itu sangat senang kalau ada hambanya senantiasa berdoa. Ya, beda sama manusia. Ya, kalau manusia diminta marah, tetapi Allah kalau nggak diminta marah. Ya. Baik. Adab doa. 1, 2, 3, 4 ya, memanfaatkan keadaan dan waktu yang mustajab. Kapan Mas? Antara adzan dan qomat. Ya. Ada doa la yurad, ada kata Nabi, ada doa yang tidak ditolak. Menghadap kiblat, mengangkat tangan, ini di antara adab doa. Antum di mana saja
menghadap kiblat, silakan. Nah, menghadap kiblat itu. Dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Ini penting nih, khusyuk. Perlu suasana yang betul-betul mendukung ya, kekhusyuan, merendahkan hati, penuh harap. Minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebutuhan antum? Apa kebutuhan antum? Minta semuanya. Sebutkan. Tafsir rinci aja, rinci. Satu itu. Dan doakan kebaikan, yang paling utama kebaikan. Memantapkan hati dalam doa dan yakin dikabulkan. Mengulang-ulang doa, merengek-rengek dalam doa. Tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Memulai doa dengan memuji Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu. Berselawat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru minta antum. Ya. Rabbana hablana min azwajina. Contoh. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah, menghindari makanan, minuman dan harta haram. Nah, ini juga penting. Di antara penyebab ya orang enggak dikabulkan doanya ini makan minuman yang haram. Menghindari mendoakan keburukan. Jangan sampai mendoakan keburukan sama orang lain, apalagi ke anak. Ya, di antara doa yang mustajab enggak ditolak itu doa walid alal walad. Doa orang tua, doa keburukan kepada anaknya. Jadi bukan doa kebaikan saja, doa keburukan kepada anaknya itu dikabulkan dari orang tua kepada anak. Jadi hati-hati. Antum kalau marah antum doakan kebaikan. Ya. Semoga kamu nih hafal 30 juz gitu. Sambil marah gitu. Dasar anak soleh gitu. Anak Ustaz soleh gitu ya. Iya. Itu dulu katanya nggak tahu benar apa enggak ya. Saya sudah apa ini. Itu dulu dimarahin sama ibunya waktu kecil, dan ketika marah itu didoakan jadi imam Masjidil Haram ya. Akhirnya benar-benar ya nyata. Entah ini benar apa enggak, ini saya sering dengar gitu ya kisah ini ya. Itu anak antum ya, jangan doakan keburukan, kebaikan aja. Baik, hikmah berdoa menunjukkan kelemahan, kebutuhan kita kepada Allah, memiliki banyak keutamaan tadi sudah disebutkan. Doa pasti mendatangkan kebaikan kepada orang ya, meskipun permintaan doanya belum dikabulkan. Tadi kan 3 ya. Minimal kita sudah beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan doa. Jangan terburu-buru, nggak boleh tergesa-gesa. Saya juga udah sholat kayak gini aja, hidupnya kok miskin aja. Belum tentu Anda itu kaya terus bersyukur kan? Ya karena kaya itu juga ujian, miskin juga ujian. Kalau memang miskin aja belum membuat Anda bersabar, bagaimana dengan kekayaan? Belum tentu Anda bersyukur. Iya. Gitu. Nah, ya silakan. Tuntunannya atau enggak? Oke. Oke. Yang pertama tentang cara mengangkat tangan ya. Ketika doa, ada beberapa riwayat ya.
ketika istisqa, cara mengangkat tangan ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini ngangkat tangan. Antum pernah ya? Afwan Ustaz, nggak kelihatan. Khotib ketika Jumat itu doa itu hanya mengangkat satu telunjuk ke atas, itu diantara cara mengangkat tangan saat berdoa itu khotib dengan mengangkat jari telunjuk kan. Satu. Kemudian istisqa itu mengangkat tangan tinggi sampai ketiaknya kelihatan, menunjukkan ketika saat istisqa. Atau doa-doa biasa seperti ini, angkat tangan seperti ini. Mau rapat begini sama aja. Boleh. Ini pertama ketika sholat istisqa, yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aillah fil istisqa wa inna yarfa'u hatta yara bayadu ibtihi. Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali ketika istisqa, artinya tinggi. Dan mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiak putih ketiaknya. Ya. Maksudnya dalam kondisi khutbah Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangan ketika khutbah ya. Tidak mengangkat kedua tangan gini ketika khutbah. Kecuali saat istisqa. Biasanya begini. Ya. Biasanya hanya menunjuk. Kalau istisqa baru begini. Doa ketika doa khutbah saat istisqa. Kemudian ketika berdoa dalam sholat. Setiap salat subuh beliau mengangkat kedua tangannya dan mendoakan keburukan bagi mereka ketika kunut nazilah. Ada ketika sholat, kunut nazilah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika melempar jumroh juga ada di sini. Banyak sekali ya. Ketika wukuf di Arafah. Ya, mengangkat tangan biasa. Dan banyak caranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus apa lagi pertanyaannya tadi, Mas? Oh, enggak ada. Wallahu a'lam, itu enggak ada. Musab. Enggak ada, ya. Ada. Ketika sholat. Ba'da sholah itu ada zikir atau doa yang memang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW ketika setelah sholat apa yang pertama diucapkan? Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Apa itu isinya astagfirullah itu? Doa juga sebenarnya. Doa juga. Apa artinya astagfirullah? Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Ya, aku mohon ampun. Ya, doa juga sebenarnya. Ya, setelah itu. Itu setelah sholat fardu ya. Setelah sholat fardu, ya kita mesti ngikutin bagaimana cara Nabi SAW ya berdoa atau berzikir setelahnya. Kemudian setelah itu zikir-zikir, setelah istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah syarika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, ya Allah akbar 33, tambah 1 la ilaha syarika lahu. Kemudian qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian baru ayat kursi. Sudah selesai. Enggak ada doa-doa lagi, enggak ada. Itu mungkin mutlak, tapi tidak di rutinkan mungkin ya. Kalau dirutinkan dawam kan nggak ada sunnahnya. Begitu. Bahkan sebenarnya antara azan dan qomat itulah doa yang paling bagus sebenarnya. Bukan setelah azan. Setelah sholat maksudnya itu. Kecuali setelah sholat sunnah, itu silakan. Sunnah misalnya tahajud, kan memang tempatnya ya waktu-waktu banyak istighfar, banyak doa di situ. Wallahu a'lam bishawab. Khalas, ini bab berapa Mas tadi? 26, 27. Sekarang bab 28. Nah ini ya, penting ini. Larangan kholwat. Kholwat itu berdua-duaan. Laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah ini, aduh Ustaz, aku ngajarnya SMA ya perempuan ya, dua-duaan gimana? Caranya dibuka pintunya, nggak apa-apa sudah.
Ya, caranya dibuka aja. Itu untuk menghindari fitnah. Anggap ini memang tempat umum, tapi jangan ditutup, dah buka itu. Itu untuk meminimalisir fitnah. Dan ancaman ini mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang apa idealnya memang sesuai gender ya. Laki perempuan, tapi ternyata ya apalah daya, permintaan kadang tidak berbanding lurus dengan persediaan stok gurunya gitu. Iya enggak? Janganlah salah seorang dari kalian kholwat dengan seorang wanita yang bukan mahram tentunya, karena sungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Naudzubillah ya. Semoga kita mengampuni kekurangan kita, kesalahan kita, dan ya semoga kita mendapat perbaikan untuk selanjutnya, untuk BP terutama ya, dari khalwat ini ya. Ya antara guru dengan guru dengan orang tua, guru dengan murid ini juga harus dijaga. Kita berusaha keras ya kepada guru, kemudian kepada staf sama ya. Staf. Semuanya diingatkan lah, Mas ini dibuka aja, Mas ini cuma berdua gitu. Nah, kalau rame-rame masih mending ya. Rame-rame itu enggak kholwat sih. Ikhtilat itu namanya. Bukan kholwat. Kholwat itu berdua. Kholayaklu itu berduaan. Kalau lebih ikhtilat, bercampur baur. Itu juga dibuka aja. Guru mampu memahamkan pengertian kholwat kepada siswa. Kholwat nggak boleh lo kita kholwat. Gimana? Nanti dijelaskan ya. Ada kholwat yang boleh, ada yang nggak boleh. Kholwat yang boleh itu karena keperluan dan mendesak. Harus di tempat yang umum. Ya, dibuka ruang manusia yang lain itu bisa lihat itu untuk menghindari kholwat yang terlarang. Ini antum baca sendiri ya poin-poinnya. Guru mampu memahami pengertiannya, menghafal dalilnya, menerangkan macam kholwat, tips menghindari kholwat kepada siswa. Oke. Apa ini? Nah, ini hadisnya. Janganlah seorang dari kalian kholwat berdua-duaan dengan seorang wanita, karena sungguhnya setan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua. Nih biasanya orang yang apa nih? Pacaran. Nah, orang pacaran itu memang targetnya berdua-duaan. Cari tempat yang sepi. Nas'alullah salam wal afiyah. Hati-hati ya anak-anakku, adik-adikku semuanya, Masya Allah. Ini ya pesan dari Rasulullah, bukan hanya dari kakak saja ya gitu. Janganlah seorang laki berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut. Lalu berdirilah seorang dan berkata, wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad di perang ini dan itu. Rasulullah mengatakan, kembali dan berhajilah bersama istrimu. Udah mau perang suaminya, istrinya haji sendiri, kasihan kan? Nanti bisa kholwat, maka udah sana temani istrimu. Ini yang dikhawatirkan ya. Itu diantara muqaddimah atau wasilah seorang masuk dalam perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Kholwat adalah jalan menuju zina, muqaddimatuz zina. Nih, kholwat, kalau antum ditanya kholwat yang dibolehkan gimana? Berduaan di antara laki dan wanita di tempat yang tidak tertutup dari pandangan manusia untuk satu keperluan. Ya, warnanya kuning ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, ini yang diperbolehkan. Kalau ada satu keperluannya apa? KP. KP, kalau makan bareng nggak perlu sebenarnya. Naudzubillah ya. Kholwat yang diharamkan adalah berduaan antara laki dan wanita di tempat yang tertutup dari pandangan manusia. Ini ya. Apa contohnya kalau guru sama guru apa? Kegiatan apa? FGBS. Nah, ini
Open aja. Buka pintu nggak apa-apa sudah. Udah gitu di tempat yang misalnya kelasnya di mana ya? Ini nggak ada kelas ya di bawah ya. Yang kira-kira rame lah gitu. Kira-kira bisa kelihatan orang lalu lalang betul. Baik, diagram mahram, siapakah mahramku? Mana? Aku mana aku? Saya, ini saya nih, saya. Mahram ada 3, mahram karena nasab, nih yang putih ini mahram karena nasab, karena keturunan. Kemudian ada mahram karena nikah, warna apa ini? Ini warna apa Mas ini? Oranye ini? Ya, oranye. Kemudian ada yang merah bukan mahram. Mahram karena nasab, mahram karena nikah ini. Pernikahan. Saya, nih nasabnya dari siapa? Saya itu dari ayah ibu. Berarti memang mahram kita, kakek nenek sampai ke atas. Kakek di atas kakek nenek apa? Buyut. Di atasnya buyut, bapak. Bapaknya buyut ya? Bapaknya buyut ya? Dan di atasnya bapaknya buyut, mbahnya buyut ya. Ya, buyut dan seterusnya kalau ada. Kalau nggak ada udah nggak ada ya. Kemudian ada saudara laki-laki nikah nih. Ini bukan mahram. Hati-hati. Ipar ini bukan mahram. Kemudian saudara kita punya anak. Ini berarti keponakan. Keponakan nikah. Ini keponakan ipar ini bukan mahram. Hati-hati ya. Demikian juga ayah ibu punya paman bibi ya. Paman bibi yang langsung ya. Ya, saudara ayah atau saudara ibu, paman bibi. Nah, paman bibi ini nikah. Ini bukan mahram. Nah, paman bibi punya anak. Paman bibi punya anak. Sepupu namanya. Ini bukan mahram. Udah paham sini? Oke, ini batasannya. Kemudian saya dan suami. Pasangan, saya dan pasangan, mau istri atau suami. Nah, kita punya anak, mahram kita. Menantu, masih mahram kita. Kita punya cucu kita punya pasangan. Ini cucu menantu masih mahram. Sampai terus ke bawah ini. Nah, keturunan kita langsung nih. Kemudian istri, misalnya ada yang nikah sama istri janda. Janda bawa anak kan? Anak tiri ini mahram nih. Mahram. Makanya nggak boleh nikah sama anak istri, nggak boleh. Kalau misalnya sudah pegatan, kalau misalnya udah meninggal, ini nggak boleh nih. Ya. Nah, ini istri pasangan kita punya mertua, ini mahram. Ya, sampai ke atas tuh mahram kita. Mana saudara tiri? Ini di sini nih. Iya. Nah, nanti saudara tiri di sini nih. Misalnya ibu kita, ibu tiri, ya, atau ayah tiri, ya. Bawa anak, gawan ya. Ini berarti bukan mahram. Bukan mahram. Terus sebenarnya ayah tiri punya orang ke atas ya. Orang tuanya orang tua tiri. Oh, ibu tiri. Orang tuanya bukan. Sudah ini? Nah, ini di sini. Bukan. Di sini, Mas. Nah. Ini jauh, Mas, kalau tiri. Ini yang dekat ini sebenarnya yang ini loh, Mas nih. Iya kan? Nah. Tapi ternyata bukan mahram. Apa bedanya mahram sama muhrim? Ya, kamu bukan muhrim. Muhrim itu orang berihram di Mekah sana. Ketika mau haji atau umroh itu. Ketika sudah niat ihram, ya udah, itu muhrim namanya. Salah istilah dia. Jangan pegang-pegang, bukan muhrim. Padahal bukan mahram. Yang benar itu bukan mahram. Terus batas aurat wanita. Laki-laki hanya boleh melihat anggota tubuh wanita yang menjadi mahramnya yang biasa tampak seperti anggota tubuh yang terkena air wudhu. Nah, dasarnya apa?
Ini aurat sesama mahram ya. Tahu nggak mahram? Ini. Surat An-Nur ayat 31. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Berarti kan mahram toh? Mahram nih. Atau ayah mereka, mahram semua nih. Ini semua yang disebutkan mahram. Atau ayah suami mereka. Ayah suami mereka apa? Mertua ya. Atau putra mereka, putra-putra mereka. Ya, anak lah. Putra-putra suami mereka, anak. Walaupun anak gawan ya. Anak tiri ya. Atau saudara-saudara laki mereka, saudara laki, saudara. Putra-putra saudara laki, keponakan. Atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan juga ya. Atau wanita-wanita Islam, sesama wanita maksudnya. Nah, ini auratnya apa? Janganlah nampakkan perhiasannya. Maksudnya perhiasan yang biasa ditampakkan. Ya, seperti anggota-anggota ya wudu. Anggota wudu ya ini sampai sini. Kan biasanya pakai gelang. Ini pakai apa? Kalung. Ini pakai yang gelang ini. Ya, gitu. Gelang kaki misalnya seperti itu. Itu boleh. Kalau sesama mahram. Ini berarti rambut boleh. Lihat rambut boleh sesama mahram. Wajah apalagi. Tips menghindari kholwat, pertama merasa diawasi Allah, merasa malu. Nah, ini. Sungguhnya di antara yang didapat manusia dari kalimat kenabian terdahulu ialah illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, silahkan berbuat sekehendak hati. Baik, itu bab keberapa, Mas? 28 tentang kholwat. Ini kasus yang hampir menjamur. Ya, kholwat. Dan ya kita prihatinkan di BP juga sama ini. Semoga kita bisa menjaga diri lah ya. Menjaga diri. Ya, kita takutnya seperti itu, menganggap atau membiasakan perkara-perkara yang sebenarnya terlarang. Karena umum itu ternyata bukan tolak ukur kebenaran. Kebenaran itu kembali kepada Quran dan sunnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bab yang ke 29 jujur. Ini juga sama ini. Perkara yang sangat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, hati-hati kalau pas ujian ya. Ya. Jujur nggak boleh nyontek. Nah, ini juga perlu kejujuran. Jam berapa, Mas? Aku nanya jam, aku jadi penasaran. Ya, sebentar ya. Definisi dan dalil disyariatkannya jujur. Apa jujur itu? Keselarasan, kesesuaian antara ucapan, perbuatan dan hati. Ya, ucapan, perbuatan, hati dengan ya harus sama itu. Ini kok nggak kelihatan ya? Ini ya. Surat Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, bersamalah dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya. Keutamaannya nih, bila keduanya berlaku jujur, pembeli ya, penjual dan pembeli, terutama penjual mau jual barang ya, harus jujur dan terus terang, saling terus terang. Ya, keduanya akan memperoleh berkah dan dalam transaksi tersebut. Ya, wa in sadaqa wa bayyana. Kalau dia jujur dan menjelaskan kondisi barangnya, itu dijelaskan mana yang betul-betul kekurangannya, kelebihannya, harus betul-betul dijelaskan semua. Kalau orang jualannya modelnya seperti itu akan mendapatkan berkah. Sebaliknya bila mereka kadzaba, dusta, bohong, katama, nutup-nutupi aib barang dagangannya, muhiqat barakatu bai'ihima, akan hilang keberkahan dalam transaksi tersebut. Ini keutamaan orang yang jujur.
Masya Allah. Banyak orang pintar tapi nggak jujur. Ya nggak? Iya. Yang akhirnya pada korupsi. Ya, korupsi. Korupsi apa? Korupsi uang, korupsi waktu, korupsi apa saja. Maka itulah orang yang apa namanya? Yang curang. Wailul lil mutaffifin. Orang curang. Bahkan ya orang yang apa namanya? Yang jauh dari keberkahan dan dosa itu. Mencegah kebinasaan ini ada. Ketika menjelaskan Taubah 119, Ibnu Katsir mengatakan berlakulah jujur. Terus peganglah dengan sikap jujur. Bersungguh-sungguh kalian menjadi orang jujur. Jauhi perilaku dusta yang dapat mengantarkan kepada kebinasaan. Semoga kalian mendapat kelapangan dan jalan keluar atas perilaku jujur tersebut. Walaupun kadang jujur itu pahit. Ya, akibatnya. Iya. Banyak orang yang jujur nggak bisa di ini. Wah, ini nggak cocok nih. Ini adalah area-area yang penuh ketidakjujuran. Kalau orang jujur tersingkir jadi mutasi dia. Pernah saya waktu di sini ke wisata, saya jadi imam di situ. Ada jamaah itu pegawai negeri di kerja di Taman Mini sana. Ya, jamaah orang tinggal di sini. Pernah konsultasi, gimana Ustadz ya, saya nggak mau nih disuruh apa namanya bikin kwitansi atau nota ya biasa, mereka kan nota dikasih uangnya anggarannya sekian, misalnya 100 juta itu memang harus habis, padahal ya nggak habis gitu, tapi dibikin nota-nota palsu, padahal pembeliannya juga nggak benar gitu. Gimana Ustaz? Ya antum dapat dosa. Ya akhirnya nggak dibikinin, akhirnya dimutasi di mana? Sumatera Barat apa di mana? Dimutasi, nggak cocok di sini. Ya sudah antum sabarlah antum. Nah itu. Nasallallahu salam ya. Kita takut sama siapa sih sebenarnya? Takut sama teman-teman apa takut sama Allah gitu kan? Ini ada seperti ini, Masya Allah. Taubah 119 tadi kan. Wa kunu ma'as shadiqin. Kalau enggak jujur kata Imam Ibnu Katsir, binasa kamu, Pak. Pasti habis. Ya, enggak jujur, enggak berkah. Nah, ini orang enggak jujur juga termasuk tanda orang munafik. Tanda munafik 3, dusta dalam berkata, menyelisih janji, ketika membuat janji berkhianat terhadap amanah. Oke. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang menipu, enggak jujur. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. 3 golongan yang Allah tidak mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, mereka akan mendapatkan sisa yang pedih, yaitu orang yang menurunkan celana melebihi mata kaki, apa namanya? Isbal. Orang yang sering mengungkit pemberian kepada orang lain. Dan yang terakhir, dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah bohong, dusta, enggak jujur. Wah, demi Allah. Ini saya harganya harga apa namanya sudah harga modal sudah gitu. Saya jual apa namanya tanpa ngambil untung ini gitu kan. Ya kan? Nah, balik modal. Pakai sumpah demi Allah. Nah, ini nih. Penjual tuh makanya banyak syaitonnya ya. Hati-hati ya. Makanya tadi disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, kalau transaksi itu pertama jujur, kedua menerangkan, menjelaskan keadaan apa namanya? Kondisi barangnya. Nah, insya Allah berkah. Kalau enggak ya enggak berkah. Tinggalkan yang meragukan. Nah, aduh apa ini? Ini orang yang enggak jujur itu pasti enggak tenang jiwanya. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan. Dusta menipu akan menggelisahkan. Orang yang nggak jujur itu akan merasa bersalah dan akan terus nggak tenang hidupnya. Keburukan dusta. Nah, apa kata Nabi? Jauhi dusta. Karena apa? Dusta itu akan membuahkan kejahatan, perilaku jahat. Dan kejahatan akan membuat orang masuk neraka. Kalau kamu senantiasa berdusta, maka
Allah akan memilih kedustaan, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi Allah akan menjadikan engkau sebagai seorang kadzaban. Ya, jadi karakter yang melekat kalau berdusta. Kalau sudah biasa dusta akan sulit untuk sembuh dari penyakit dusta bohong itu. Belum datang, Mas. Ini keburukan dusta, Mas. Jadi dusta pangkal dosa. Dosa pangkal neraka. Dan orang yang berdusta akan terus melakukan kedustaan. Satu dusta akan melahirkan dusta-dusta yang lainnya. Naudzubillah, ini penyakit betul-betul apa namanya? Bahaya. Ya. Penyakit yang berbahaya sebetulnya. Kalau nggak cepat-cepat kita ini sensitif untuk terus menyembuhkan, jadi omongannya nggak bisa dipegang ya. Naudzubillah. Ini apa ini? Ini apa nih, Mas? Kok seperti ini, Mas? Kelihatan nggak yang di itu? Di whiteboard, Ustaz. Kok jadi whiteboard? Saya bingung jadi. Ustaz. Ambil yang buat share screen lagi, Ustaz. Ada itu bisa diganti. Mana, Mas? Yang buat share screen. Ini ya? Ya, yang pilihan share screen-nya bisa diganti ke share screen lagi, Ustaz. Ini? Nah, kelas. Udah, oke. Ya. Ini nanti antum baca sendiri kisah Ka'ab bin Malik ya, terkait dengan surat Taubah 119 tadi. Ya, 119. Ini surat yang turun kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu ceritanya pada saat perang Tabuk itu niatnya memang ikut perang sama Nabi SAW. Cuman belanja dulu perlengkapan perangnya, nanti nyusul sehari ya nggak dapat, besoknya nggak dapat, 3 hari, hari keempatnya nggak dapat juga. Akhirnya dia merasa gelisah, waduh saya nggak ikut nih jadinya perang nih. Sampai akhirnya ditanya, pernah Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, di mana Ka'ab bin Malik ini. Ka'ab bin Malik itu terhalang oleh baju dan selendangnya, itu kinayah ya, sindiran dia itu kalah sama istrinya, jadi nggak berani perang karena takut sama istri, suami takut istri, kata teman yang lain sahabatnya, nggak boleh kayak gitu ya, kata sahabat Mu'ad, jangan gitu, nggak boleh kayak gitu, ini Ka'ab bin Malik orang yang baik ya, orang baik. Sampai pada akhirnya di sini masih ada ceritanya. Nah ini seperti itu, selesailah perang, singkat cerita dipanggil satu-satu orang, dipanggilin satu-satu, mana yang nggak perang nih. Semua orang mengungkapkan uzurnya, diberikan uzur. Orang-orang munafik itu minta uzur. Padahal uzurnya itu diada-adakan. Tetapi Ka'ab bin Malik tidak mau seperti orang-orang munafik. Saya nggak punya uzur, jujur, berlaku jujur. Memang seperti ini, saya nggak ada uzur. Ya sudah saya sampaikan. Ternyata tunggu wahai Ka'ab bin Malik sampai Allah memutuskan hukumannya. Hukumannya adalah dihajar. Hajar itu tidak boleh dihajar. Hajar itu apa ya? Iya, dicuekin, nggak boleh ajak ngomong, salam segala macam, itu hukuman apa namanya, istilahnya itu apa? Hah? Pokoknya dia itu nggak dianggap itu. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Ya, nggak boleh. Boleh di hajrul muamalah, tahu nggak hajrul muamalah? Hajrul muamalah itu dihajar. Pokoknya di stop boykot muamalah bersama dia, itu nggak boleh komunikasi sama sekali, nggak boleh sama dia. Coba antum kalau didiemin sama kayak gitu. Sampai hari ke-40 ada tambahan lagi, istrinya harus dijauh, harus pisah, bukan talak ya, bukan cerai, tetapi harus pisah, ikut dihajar juga, nggak dipisah dulu. Sampai nangis habis-habisan, siapa namanya? Ka'ab itu, sampai saudaranya nggak mau bermuamalah, nggak ngomong, nggak juga, ya nangis jadi-jadinya. Ya, maka pada hari ke-50 Allah menurunkan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, turun surat At-Taubah 117 sampai 119. Ini khusus tentang
taubatnya Ka'ab bin Malik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa? Buah daripada kejujuran Ka'ab bin Malik kepada Nabi SAW ketika tidak mengikuti peperangan, ya. Itu contoh kisah siapa? Ka'ab bin Malik. Terakhir adalah qanaah. Ini juga penting ya, teman-teman, untuk kita semua. Apa itu qanaah? Ya, kita lihat. Mana Mas qanaah, Mas? Rela, puas ya dengan apa yang diusahakannya, ya, atau rezeki yang diberikan kepada kita. Kita merasa puas. Ya, itu. Ini dalil-dalilnya, coba nih. Ini apa Mas? Bacanya Mas. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Perhatikan. Orang pengen kaya pengen, tetapi kekayaan yang hakiki, kata Nabi, laisal ghina, apa Mas? Laisal ghina bukanlah kekayaan. An kathratil arad. Dengan kasroh, kasir, dengan banyaknya harta. Arad itu harta. Walakin akan tetapi al-ghina yang sesungguhnya, kaya yang sesungguhnya ghina nafs, kaya jiwa, kaya hati. Itu maksudnya. Betul itu Mas. Ya, yang membuat kita senang itu bukan dengan makanan yang banyak. Coba makanan, enaknya di mana sih sebenarnya? Di lidah ya. Lewat lidah udah sama. Mau tempe sama sate sama udah lewat lidah. Apalagi sudah lewat lidah lagi perut. Apalagi lewat perut udah sama keluarnya. Alhamdulillah ya. Kemudian tidur di sofa yang empuk. Ya, itu enaknya di mana? Pas mau tidur aja. Setelah tidur sama. Nggak kerasa sudah. Ya, apalagi itu makanan, tidur, pakaian juga. Ya. Kemudian lihat ini. Hadis dalil qanaah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Qad aflaha man aslama. Waruziko, dan diberikan rezeki yang cukup dan diberikan oleh Allah sikap qanaah. Wa qana Allah bima ata, diberikan rasa qanaah terhadap pemberiannya. Beruntung ya. Nah, ini nanti antum kalau keluar pintar ya, bisa barang siapa asbaha minkum aminan. Nah, tiga orang apa yang dapat aman, satu, sehat badan, kemudian mendapatkan makanan hari itu seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Ini kekayaan yang sungguhnya. Ya, faka'an nama hizat lahud dunia. Orang mendapatkan aman, dapat sehat, punya makan hari itu saja. Antum punya makan hari itu saja. Maka seakan-akan kata Nabi, dunia itu miliknya. Coba antum dikasih dunia. Kaya nggak itu? Sekarang ini tanah ini mahal Mas. 1 meter persegi berapa sekarang? Iya, lokasi. Ada yang 3 juta sekarang. Ada yang 2 juta. Nah, kalau antum dikasih dunia semuanya, paling nggak kaya tuh. Apa syaratnya tadi? Aman. Aman apanya? Aman kesehatannya, aman rumahnya, aman keluarganya. Ya, aman. Sudah aman sekarang. Kita kondisi aman. Nggak perang kan? Nggak perang. Nggak ada musibah, nggak ada banjir. Nggak ada. Aman. Sehat. Kemudian ada makanan. Walaupun kaya, kalau misalnya kondisi perang, nggak manfaat kekayaannya. Ya. Atau kondisi musibah. Sakit misalnya. Kekayaannya apa? Fungsinya sakit. Makan rasanya semuanya sama. Apa coba? Insya Allah ya. Nih, apa tadi? Aman, sehat, punya makan hari itu. Oke. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu makhluk pun yang ada di atas muka bumi melainkan Allah telah menetapkan rezeki. Nah, siapa yang menjamin rezeki kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita daftarkan asuransi kita ini kepada Allah cukup. Asuransi apa? Asuransi jiwa, asuransi apa? Asuransi apa sih? Macam-macam asuransi itu. Kendaraan, ada lagi pendidikan, kesehatan gitu kan? Minta sama Allah cukup. Ini rezeki semua Allah yang ngatur, sudah. Itu cukup. Kita harus lebih yakin sama
Allah daripada ya. Tawakal kita harus kita kuatkan kepada Allah daripada tawakal kita kepada manusia. Banyak orang yang menggantungkan ya hidupnya kepada manusia. Ini yang salah. Teladan qanaah siapa ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengalami kemiskinan, tetap bersabar. Ketika kondisi lebih, Nabi juga bersyukur sehingga dengan apa? Wujud syukurnya dengan banyak bersedekah. Yang sedekahnya Nabi, kedermawanan Nabi itu seperti angin berhembus. Artinya sangat mudah untuk mensedekahkan hartanya. Ya. Nah, ada cerita dari Umar tentang kehidupan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau berada dalam sebuah kamar tidur di atas tikar yang tidak beralas. Di bawah kepalanya ada bantal dari kulit kambing yang diisi dengan sabut. Pada kedua kakinya daun penyamak terkumpul. Di atas kepalanya ada kulit kambing yang tergantung. Aku melihat guratan anyam guratan anyam tikar di sisi perutnya, maka Umar pun menangis. Ada bekas tikar gitu ya di tubuh beliau ketika habis tidur. Beliau mengatakan, apa menyebabkan kamu menangis wahai Umar, wahai Rasulullah? Kisra dan Kaisar para raja itu mereka dengan kesenangan kemewahannya ya serba cukup, padahal engkau adalah utusan Allah, nabi, dan engkau adalah pemimpin kaum muslimin kan? Umar jawab Umar, ya, Umar hendak menyatakan Anda lebih layak menikmati isi dunia daripada raja-raja itu. Maka Nabi menjawab, amatardu antakuna lahumud dunya walanal akhir. Apakah engkau enggak senang? Dunia memang mereka nikmati, akan tetapi akhirat adalah untuk kita, bukan untuk mereka. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi kaya, kondisi menjadi pemimpin kaum muslimin, Nabi Rasulullah. Tetapi mereka Nabi lebih suka dengan kesederhanaan. Ya, tidak glamor, apalagi ya foya enggak ya. Baik, potret qanaah, ikhtiar, berusaha ya, berdoa, setelah itu berdoa, menjalani ujian, syukuri yang ada dan berjuang kembali. Kemudian ingat Allah, nilai tidak maksimal semuanya sudah dilakukan, ikhtiar, sudah doa, sudah menjalani ujian ketika sekolah kan, menjalani ujian, ya syukuri, ya nilainya berapa aja, ingat kepada Allah, nilai nggak maksimal ya qadarullah wa masya'a fa'al, yang penting sudah melakukan ini semua, ya insya Allah itu yang terbaik, ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Nah, ini silahkan Mas Arfi untuk beraksi, Mar Arfi untuk beraksi. Biasanya TGMPA ada 10 pertanyaan. Sebentar. Ya silakan Mas. Ini kok ada ini lagi ya.